Om Swastiastu. Mohon izin kepada Bapak dan Ibu dosen pengampu. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 1 berkaitan dengan mata kuliah pengantar dan teori arsitektur. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Iketut Ali Putra Anyana, NPM 2021-6212-1176 dari kelas 4. Yang pertama, saya akan memaparkan mengenai apa itu arsitektur. Secara bahasa, arsitektur berasal dari kata arsi yang berarti kepala dan tekton yang berarti tukang. Secara umum, desain arsitektur adalah seni yang dilakukan individu atau kelompok untuk merancang sebuah bangunan yang dihasilkan dari ide dan imajinasi mereka. Berikut saya akan memaparkan mengenai definisi arsitektur berdasarkan pandangan para ahli. Yang pertama, Marcus Polio Vitruvius menyatakan bahwa arsitektur adalah sebuah kekuatan kekokohan, keindahan atau estetika, dan kegunaan atau fungsi. Arsitektur juga merupakan ilmu yang timbul dari ilmu-ilmu lainnya, serta dilengkapi dengan proses belajar. Salah satu cabang ilmu yang mesti dipelajari dalam menelaah arsitektur adalah ilmu filsafat, terutama rasionalisme, empirisisme, fenomenologi, strukturalisme, poststrukturalisme, dan dekonstruktivisme. Yang kedua, Bernhard, C.L. dan J. Stein. Menurut Stein, arsitektur merupakan seni dalam menegakkan bangunan, di mana di dalam seni tersebut terdapat segi perencanaan, konstruksi, dan solusi dekorasinya. Selain itu, sifat atau format bangunan, proses pembangunan, penggunaan dan kelompok lainnya adalah segi-segi lain yang juga ada di dalam arsitektur. Yang ketiga ada Van Rumont, menyatakan bahwa arsitektur adalah ruang lokasi hidup yang tempat manusia dengan bahagia. Ruang sendiri merujuk pada seluruh ruang yang terjadi karena diciptakan oleh manusia ataupun ruang yang terjadi dengan sendirinya atau alami, seperti gua, pohon, dan lain sebagainya. Yang keempat ada Robert Goodman. Menurut Robert Goodman, arsitektur merupakan kulit ketiga manusia. Goodman mengatakan bahwa arsitektur adalah suatu lingkungan produksi yang tidak hanya menjembatani manusia dan lingkungan, tetapi juga sebagai wahana ekspresi kultural untuk mengatur kehidupan jasmaniah dan psikologis. Yang kelima, menurut Francis de Cacing, mempunyai definisi tersendiri mengenai salah satu cabang seni terapan ini. Cing mengatakan bahwa arsitektur merupakan kegiatan menyusun suatu tautan yang mempersatukan ruang, bentuk, kiat, dan fungsi. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai apa gunanya arsitektur. The what arsitektur should do. Yang pertama, arsitektur sebagai kebutuhan tuntutan fungsional badani, rohani, emosional, atau spiritual dan intelektual. Yang kedua, sebagai jawaban atas tantangan iklim, teknologi, masyarakat, dan kebudayaan. Dan yang ketiga, sebagai penyeimbang biologis dan psikologis, dalam artian berfungsi sebagai pembatas antara tumbuhnya dengan lingkungannya, dengan lingkungan yang alami. Yang keempat, penyeimbang biologis dan psikologis yang merupakan kelanjutan perilaku adaptasi manusia terhadap dunia. Yang kelima, ruang tempat manusia hidup dengan berbagi, ruang manusia hidup
dan bahagia, kaitannya dengan pengalaman kehidupan sehari-hari secara sederhana dapat diwujudkan pula oleh arsitektur. Yang keenam, sebagai binaan lingkungan secara keseluruhan, bukan hanya sebagai objek atau produk, tapi juga sebagai institusi atau proses. Yang ketujuh, objek dan proses budaya. Monumen-monumen kuno dunia yang diagungkan hingga sekarang adalah produk dari arsitektur. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai 4 fungsi yang dapat dijalankan oleh arsitektur. Yang pertama, physical control. Peranan physical control dalam fungsi bangunan untuk mengontrol iklim, udara, kelembapan, temperatur, angin, curah hujan, dan lain-lain. Hal-hal seperti asap, serangga, hewan, manusia, dan radioaktif. Secara umum, physical control adalah berupa hubungan bangunan terhadap lingkungan. Dapat mengontrol lingkungan sesuai dengan aktivitas yang dilakukan di dalam bangunan. Yang kedua, functional frame. Pada prinsipnya, manusia selalu melakukan aktivitas karena itu diperlukan wadah arsitektural dalam menentukan fungsi dari tiap-tiap wadah yang ditentukan. Manusia membutuhkan ruangan untuk melaksanakan kegiatannya. Fungsi ruangan dapat berubah apabila terjadi perubahan gaya hidup yang didasari atas kebutuhan. Yang ketiga, social milieu. Bisa menjadi ekspresi statis, peranan, kelompok, institusi, dan sekelompok bangunan yang dapat merepresentasikan sistem sosial sebagai suatu kesatuan. Contoh, istana raja dibuat lebih besar dari bangunan lain dengan tujuan menunjukkan status sosial. Dari sinilah akan lahir ekspresi bentuk, baik yang terjadi di dalam maupun di luar harus dapat memberikan suatu informasi. Yang keempat, cultural symbolization. Arsitektur adalah objek budaya dan merupakan hasil karya manusia yang melayani aktivitas manusia secara umum. Kita telah sepakat bahwa seni menerangkan nilai budaya dan sains, menerangkan fakta-fakta, dan seni adalah nilai-nilai budaya yang harus dimasyarakatkan. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai bagaimana cara membuat arsitektur, atau how to design arsitektur. Cara membuat desain arsitektur. Menentukan akan bangunan apa, misal rumah. Yang pertama, dengan melakukan survei lokasi site. Kedua, melakukan analisa site. Yang ketiga, menentukan konsep atau sudah ditentukan oleh klien. Yang keempat, membuat sketsa desain. Yang kelima, membuat desain awal, denah, tampak, potongan, perspektif atau 3D. Yang keenam, konsultasi dengan klien. Yang ketujuh, biasanya diadakan revisi. Selanjutnya, desain itu disetujui. Nomor 9, melengkapi gambar dengan menambahkan gambar detail dan rencana anggaran biaya atau RAB. Yang ke-10, selesai dan Anda mendapatkan bayaran. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan para pesanti. Om Santi Santi Santi.